viral sekarang di sosial media atau di internet, karena pemerintah di masa pemerintahannya Bapak Mas Nadiem ini lagi gencar-gencarnya menggunakan guru penggerak ini. Yang kami angkatan ketiga itu ada 2.800 orang yang lulus seleksi dari 8.200. Itu ada 2.800 yang lulus seleksi. Dan kegiatan kami telah berjalan lebih kurang sekitar dari pertengahan bulan Juli sampai sekarang itu lebih kurang hampir 3 bulan. Karena setiap bulan kami ada lokal karya. Kemarin lokal karya pertama, lokal karya kedua Rabeksa, lokal karya ketiga katanya Mujara, lokal karya lagi. Jadi setiap bulan lokal karya itu laporan kegiatan setiap bulannya. Nah, adapun kegiatan yang dilaksanakan, saya awalnya juga kaget ketika masuk di sini, mengingat materi atau pendidikan yang diberikan oleh pemerintah ini, yang namanya pendidikan itu harus memerdekakan siswa. Awalnya saya dongkol sama saya. Kenapa saya dongkol? Kenapa siswa dimerdekakan? Sementara ketika siswa tidak dimerdekakan, sama-sama kalian hasilnya kan? Itu yang saya pikirkan. Ternyata setelah masuk di materi modul 1 ini kemudian modul kami sekarang sudah masuk modul 2. Di modul 1.1 ini sampai 1.4 ada 4 modul. Yang pertama tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang mana pendidikan itu guru atau pendidik harus menuntun siswa-siswinya sesuai dengan alam dan zamannya. Jadi ketika kita sebagai pendidik, nak, jangan nak itu gambar butuh ini. Padahal mungkin kreasi anak itu skill kaliannya di situ. Contoh, seperti yang anak yang tadi itu di luar konteks pendidikan. Ada yang itu lomba misinya, kita nggak tahu kan. Kadang kita apa yang nak menor? Mungkin kalau menor dari ibu mungkin wajar. Dan kita nggak tahu kalian anak ini. Jadi kita diibaratkan sebagai petani yang menuntun tanamannya supaya tanaman tadi menjadi tanaman yang unggul. Ibaratkan seperti itu lah guru. Menurut Ki Hajar Dewantara. Karena ujung-ujungnya pendidikan tadi berpusat kepada murid, yang mana murid nantinya akan diberi kebebasan sesuai dengan latihan, berekspresi mengerjakan tugas, jangan harus mengerjakan tugasannya tertulis, jangan harus mengerjakan tugasannya video segala macam, tapi berilah tugas tadi sesuai kemampuannya masing-masing. Yang kedua, setelah kami masuk modul tadi sekitar 12 hari, lanjut ke modul 1-2 itu tentang visi, misi, tentang visi guru penggerak. Di mana saya pribadi harus mempunyai misi, atau kami guru penggerak harus mempunyai misi, visi maksudnya. Saya menetapkan visi saya sebagai guru penggerak itu menciptakan atau membentuk siswa yang punya kepribadian berakhlak mulia, tentunya tak pada agama masing-masing. Kedua, yang bisa reflektif atau bisa mencerminkan diri dia sendiri, atau dia bisa berkaca dengan diri dia sendiri. Ketika merasa salah, jangan sungkan-sungkan untuk berekspresi. Ketika dia bagus, dia bisa mencernanya. Dan juga siswa itu harus mengerti IT dan juga bisa berkolaborasi atau kerjasama. Itu visi yang saya masukkan di kegiatan saya. Memang orang ini PM4TK atau PM4TK PLB itu yang dari Bandung meminta kami memasukkan visi kami ke visi sekolah. Cuman ini cukup berat karena harus menambah atau memperbarui visi sekolah yang telah ada. Tapi nantinya kalau berkesempatan saya ingin memasukkan itu. Siswa-siswi itu harus cakap digital. Karena pada dasarnya anak yang kita asuh sekarang itu generasinya native digital, lahirnya di zaman digital. Kita ini orang lama semuanya. Apalagi yang bapak-bapak ibu sekalian itu udah 2 generasi yang dilewati sampai ke generasi sekarang. Jadi jangan heran kalau siswa itu lebih autis atau lebih gilaan dengan teknologi. Karena kampungnya itu. Jadi di situ kita sebagai pendidik harus sedikit lebih tahu dan menuntut anak yang dibatasi, karena ini teknologi dan itu revolusi teknologi kelima nggak bisa dibatasi. Sama mengakhiri, kalau kita batasi sama aja kita melawan arus atau melawan perubahan zaman, Pak.
Jadi kita diminta untuk dengan anak-anak tadi agar dia bisa berkembang ke arah yang lebih baik, agar kita menjadi dari sisi pribadi. Terus di modul selanjutnya, modul ketiga, ada modul ketiga yaitu nilai dan peran guru gerak. Di modul di sini sedikit juga tentang pemahaman kita sebagai guru gerak itu kita ingin seperti apa nantinya ke depannya. Karena kalau saya lihat untuk bapak-bapak dan ibu yang sudah ASN yang punya IP, ketika nantinya kepingin ada peluang jadi kepala sekolah, yang namanya caket mulai 2000 besok 2021 tidak ada lagi. Jadi kan di guru gerak semua. Jadi kalau ketika bapak ibu mau jadi kepala sekolah, ada rezeki dan ada niat tiba-tiba hati terbuka mau jadi kepala sekolah dan ada rezeki harus bergembira, katanya seperti itu. Jadi memang dengan dari cerita bapak Kepsek, sakit terakhir ya kemarin ya. Tadi sakit. Nah, yang terakhir ini modul yang keempat ini yang cukup penting, budaya positif. Budaya positif di sini yang sangat membuat saya khawatir, pusing, panik juga gimana mengimplementasikan hal yang positif di sekolah kita. Bermula dari kelas yang ditanamkan budaya positif, seperti kita diminta harus membuat yang namanya kesepakatan kelas. Mungkin sebagian dari bapak ibu guru sekalian telah pernah membuatnya, ya, kontrak belajar misalnya. Tapi seiring berjalannya waktu, saya juga merasa sebulan bisa bilang nggak berlaku juga kadang-kadang. Jadi gimana supaya kontrak belajar atau budaya positif ini kita ciptakan agar ini berjalan dan kedepannya anak tadi bisa menanamkan budaya positif juga dan terciptalah anak yang kita inginkan tadi maunya seperti apa. Karena kalau menurut Ki Hajar Dewantara tadi, anak itu sudah punya kodratnya masing-masing. Kita tidak bisa menunjukkan anak ini harus seperti ini, anak ini harus seperti ini. Tidak. Mereka telah punya jalannya masing-masing. Kita cuma bisa garis mengembangkannya saja. Tidak bisa juga, oh nak kamu harus itu pasti harus seperti ini. Nak kamu harus menari, nak harus basket. Nggak mau. Karena mereka udah punya kodratnya masing-masing. Jadi kita cuma mengarahkannya aja. Nah itu tadi untuk budaya positif. Selanjutnya di budaya positif ini, yang pertama itu ada paradigma, perubahan paradigma, di mana kita harus menanamkan hal positif itu mulai dari siswa dan nanti akan kembalinya ke kita juga, Bu. Karena apa yang dilakukan ke siswa tadi kan rujukannya ke kita juga. Seperti datang tepat waktu, kemudian mengikuti aturan sekolah, pakai seragam, dan budaya tadi diciptakan dari dari kemauan anak tadi masing-masing. Kemarin saya coba menerapkan ini di kelas 12 IPS 1 yang agak luar biasa. Mungkin Bapak Ibu yang masuk di kelas sana tahu. Kalau di skala 1 sampai 10 saya coba itu nilainya ada di angka 7. Sip 1 mereka ada 14 orang, sip 2 ada 14 orang. Saya masuknya hari Selasa pagi. Mereka yang datang 13, yang sip 2 datang 12, seperti itu. Ada juga. Di situ saya coba meminta anak ini menciptakan budaya positif. Pertama, saya minta keinginan mereka apa? Dari semua laki-laki yang ada di kelas waktu itu, di sip 1, mereka pengen belajar menggunakan handphone. Karena mungkin sudah kecanduan luar biasa, jadi mereka pengen belajar menggunakan handphone. Saya terima. Yang perempuan juga sama. Yang kedua, yang perempuan itu selain menggunakan handphone ingin santai-santai sedikit, Pak. Bolehlah kami berbeda. Permintaannya, ya, karena ada beberapa dari siswi di sana yang luar biasa. Karena saya sindir, ini pasar atau kelas? Apa? Biar aman pasar saya. Jadi ada permintaan yang cukup krusial yang cuma 2 itu tadi, menggunakan handphone dan berbeda. Minggu selanjutnya saya siasati. Tapi di situ saya minta mereka juga punya tuntutan harus hadir sesuai yang sesuai yang ditetapkan sekolah. Dan kalian jangan melanggar apa yang telah kalian buat dan kalian inginkan. Itu saya tekankan di situ. Jadi di minggu selanjutnya mereka datang
alhamdulillah lengkap om itu. Dan ada 4 perempuan yang luar biasa, merah sama bedaknya, tangannya lain, mukanya lain. Nggak usah saya sebut namanya, mungkin bapak ibu kalau kesana juga nampak. Ya, jadi saya izinkan, tapi ketika nanti terlalu minor saya tegur ya pak. Jadi saya perhatikan, oke, nggak terlalu tebal, oke saya izinkan. Yang menggunakan handphone saya kasih batasan dalam artian saya manfaatkan mereka yang punya handphone dan punya internet. Udah, materi kita kan ini about talking procedure text. Udah, karena di satu lagi di PPG dan di guru penggerak ini kami membuat RPP itu harus PBL kayak kurikulum 13 yang sebelumnya, berpusat pada murid atau problem based learning. Jadi anak tadi di mana sintaksnya, anak tadi distimulus dengan beberapa pertanyaan terkait dengan materi kita tadi. Habis itu baru dikasih materi, dan setelah dikasih materi berupa video dan segala macamnya, baru anak tadi membuat kesimpulan, baru dikasih latihan sesuai materi. Nah, saya buat itu di anak tadi, kebetulan materinya juga enak, buat procedure text, manual, how to make and how to do something. Jadi anak tadi saya suruh di handphonenya, yaudah kalian kan punya handphone semua? Yes, katanya. Ada internet? Ada, yang ada internet nebeng sama kawannya. Saya suruh mereka mencari tentang teks prosedur tadi di internet. Bapak, kenapa boleh kami pakai handphone? Kan permintaan kalian bisa. Oke, carinya. Dapat. Siapa yang tahu apa itu teks prosedur? Tangan. Kebetulan yang tangan ini yang hantu-hantu. Kenapa saya bilang hantu? Lebih susah nyari mereka daripada nyari hantu. Nyari hantu aja untuk kita di kuburan itu sehari semalam keluar gitu. Kalau nyari mereka seminggu dan mau. Jadi ada angkat tangan nih yang anak yang nggak pernah masuk. Saya juga kaget. Ini pak, prosedurnya di sebelah bla 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 bla. Oke. Next, yang satu lagi. Generic structure-nya apa? Ini. Dapat. Gimana? Enak apa belajar pakai handphone? Enak. Ya udah, saya manfaatin mereka pakai handphone. Terus saya minta mereka menyimpulkan, bisa. Karena di handphone tadi kan udah ada semua di internet. Mereka lebih nyaman membaca di sana ketimbang membaca buku pustaka. Ada mereka pegang buku ada. Saya suruh buka buku, alas pak, enak. Alasan yang klasiknya satu, dari SD kami yang buku pak. Luar biasa itu. Saya geleng-geleng aja, cuman saya ikutin aja karena mereka paham dengan materi dan mereka mau mengerjakannya. Setelah itu saya suruh mereka membuat teks sederhana tadi berdasarkan internet, mereka bisa. Next, terkait materi itu yang paradigma positif tadi dan disiplin positif. Terus ada namanya yang selanjutnya pembunuhan kebutuhan dasar. Pembunuhan dasar ini yang sangat berat karena pendidik diminta mencari tahu seperti yang dibilang Pak Kecek tadi karakteristik dari anak. Saya pernah bertanya sama fasilitator yang orang Bandung ini. Saya bertanya, Bu, di kelas saya itu lebih kurang 30 orang, ada yang 32 orang sesuai permintaan kualitas. Karena kami mempertimbangkan yang sertifikasi sama honor. Nah, jadi Pak, bagaimana saya menemukan karakteristik anak tadi supaya kami tahu sebagai pendidik karakteristik anak ini dan kebutuhan anak tadi seperti apa dalam pembelajaran. Sama, dijawabnya menggunakan asesmen non-kognitif. Asesmen non-kognitif ini untuk mengetahui background anak. Yang kedua, asesmen kognitif seperti ujian tadi atau ulangan, dan asesmen afirmatif selama berlangsung tadi kita nilai selama berlangsung pembelajaran. Di situ nanti bisa kita lihat Pak, kebutuhan anak tadi seperti apa, background anak tadi seperti apa. Ibu pertanyaan saya lagi, karena saya mengalami itu semua. Bu, 30 orang mau seperti itu, jadi kami harus hafal karakteristik anak. Bagaimana kalau saya masuk 17? 7 kali 30 menurut saya 210, itu harus saya ingat menurut saya. Iya Pak, jadi yang namanya alasan gaji nggak ada. Kalau nggak terima, kasarnya nggak berhenti di guru. Kasarnya seperti itu, cuma ibu nggak bilang suruh berhenti. Ketika dia ngomong itu, yaudah saya nggak ke sana. Berarti kerja guru itu seperti ini. Kalau kita nggak bisa, yaudah. Makanya saya ketika ngomong gaji, saya ingat ketika saya nanya itu. Yang terakhir, ada namanya 5 kontrol. 5 kontrol ini ketika kita menyikapi kesalahan anak. Ini kemarin saya agak tertarik, ini mungkin kalau di BK ini sangat luar biasa. 5
5 kontrol ini di mana kita diminta di situ ketika menghadapi anak atau memberi hukuman atau menerima kesalahan anak itu, pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai monitor atau pemantau, yang kelima sebagai manajer. Di situ kami kemarin dihadapkan dengan sebuah masalah, bagaimana kita menyikapi misalnya anak yang memakai sepatu warna putih tidak sesuai aturan sekolah. Mungkin kalau ditanya sama ibu, Bu Tas atau Bu Eka, itu pasti beda jawabannya. Bu Eka kita tahu, kalau menurut saya Bu Eka ini di posisi 5 posisi kontrol ini. Bu Eka mungkin di bagian hukum. Karena juga saya di sekolah pernah mengalami. Kalau menurut saya, setelah saya alami ini mungkin Bu Eka di bagian hukum. Kalau Bu Tas ini lebih kurang di bagian manajer. Kenapa manajer? Karena ada beberapa kalimat yang membuat kita dinyatakan sebagai 5 kategori tadi. Seperti kata penghukum. Biasanya para penghukum ini atau ibu, bapak, guru atau saya sendiri sebagai penghukum, kita langsung mengejar anak tadi, patuhi aturan saya atau kamu keluar atau awas. Lebih kurang kalimatnya seperti itu. Jadi di situ kita diposisikan sebagai penghukum di 5 kategori kontrol tadi. Selanjutnya ada pembuat orang merasa bersalah. Contoh kalimatnya ketika kita menghadapi siswa bermasalah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Bapak sangat tidak senang dengan kamu. Bapak berapa kali harus memberitahu kamu ya? Itu kita dikategorikan sebagai pembuat orang merasa bersalah. Mungkin kita semua sudah pernah melakukannya. Yang ketiga itu sebagai teman. Teman ini cukup menarik karena di sini semakin bertambahnya tahun saya lihat Bapak Ibu guru sekalian yang mungkin sudah sebaya mungkin sama orang tua saya, mungkin sudah mulai berteman sama siswa. Jadi ketika siswa tadi bermasalah, kita bisa menggunakan kalimat seperti, ayo bantulah jadi bapak ya, ayo nak, jadi ini, ayo nak, bisa, kamu pasti bisa. Itu kita dikategorikan sebagai teman di posisi kontrol ya. Yang selanjutnya ada yang sebagai pemantau. Itu biasanya ketika melihat siswa bermasalah langsung ngejudge. Kamu tahu peraturannya itu apa? Kamu tahu kan kita harus masuk jam berapa? Itu dia sebagai pemantau. Salah itu jurusan kali. Nggak salah Pak. Yang selanjutnya terakhir itu sebagai posisi manajer. Biasanya orang yang di posisi ini dikategorikan biasanya menyampaikan kepada siswa-siswinya apa yang kamu yakini tentang kesalahan yang kamu buat tadi. Dia menyampaikan sesuatu kalimat penyesalan kepada siswa tadi, tapi lebih sopan. Tapi ini balik lagi ke posisi kita, ke karakter masing-masing sih. Saya kadang-kadang juga ada juga di posisi penghukum. Saya merasa seperti itu. Karena mungkin kita menghadapi beragam anak yang mungkin kita belum tahu backgroundnya seperti apa. Jadi mungkin di anak ini bisa kita lakukan seperti ini, di anak ini bisa dilakukan seperti ini. Jadi kesimpulannya, di budaya positif ini kita harus memerdekakan anak. Karena nantinya di pembelajaran kami di MPP yang sekarang diminta itu membuat materi pembelajaran sesuai kemampuan anak. Anak harus anak A, anak B, anak C yang kita sudah tahu karakternya pasti kemampuannya beda-beda. Nah, mungkin kan satu soal yang harus tadi dikasih ke semua anak. Jadi di latihan anak tadi dibedakan, anak ini mungkin dikasih kategori C3, anak ini mungkin dikasih kategori soal C4 atau C4 atau lots. Anak ini dikasih kategori C4 atau host atau C5. Nah, cara membedakannya kami diminta itu membuat materi sesuai dengan kebutuhan anak. Misalnya, balik lagi pasal satu kita harus tahu karakter anak tadi. Misalnya anak ini suka teknologi, dia suka menggunakan IT, dia suka menggunakan handphone. Udah arahkan dia membuat tugas dengan kebutuhannya tadi. Oh, soal tugasnya seperti apa? Udah, itu berikan aja tugasnya sesuai hobi dia. Mungkin ada yang main game mungkin. Udah, ketika dia pelajaran bahasa Indonesia, suruh dia bercerita di situ atau buat rekaman tentang dia main game. Oh, tugas mandiri Tika,
di main game itu Bu, Pak, ada yang namanya damage. Damage tadi itu ada angkanya, satu nyawa dari satu pemain itu 100. Bagaimana kena hit segini, berapa kurangnya? Ini berapa kalinya? Ketika kena hit 5 kali, berapa jadinya? Karena saya juga bertanya seperti itu kemarin, kan bisa dikalikan semua Pak, ada masuk semuanya. Terus Bu, kalau kimia gimana? Kan bisa diadukan perpaduan warna, di game itu ada banyak warna. Dari warna ini gimana jadinya warna ini? Saya itu aja komplain saya, karena di luar pemikiran, di luar ekspektasi saya semuanya. Nggak nyampe pikiran saya waktu itu sana. Tapi setelah disampaikan sama Mas Likator, saya agak ingat. Cuman, how to play in our school, nah itu ya. Yang luar biasa sekarang susahnya. Apalagi sesuai cerita Bapak Kepala dan Bapak Wakil tadi, minat siswa itu yang susah sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, class, how are you this morning? I'm trying to educate. Okay, I'm trying to thank you. Nah, jumpa lagi dengan saya ya. Dari kemarin lagi kita terus ketemu. Kali ini saya ingin menerapkan atau membagi apa sih sebenarnya? Seri tentang penerapan budaya positif. Kami kan ada yang sekarang itu lagi menjalani pendidikan. Biasanya polisi, tentara yang pendidikan. Dulu ada juga pendidikannya. Kalau kami pendidikannya 9 bulan, kalau tentara polisi pendidikannya cuma 7 bulan. Dari bulan 7 kemarin sampai akhir Juni kalau salah baru selesai pendidikan. Juni 2022. Karena Desember ke Januari itu agak free untuk pemeriksaan tugas 3 bulan kemarin. Sekarang dari Juli, Agustus, September, Oktober, berapa bulan ya? Kegiatan kami. Nah, kali ini masuk ke materi kami tentang budaya positif. Pernah melaksanakan budaya positif nggak? Nah, mungkin dari SD kita udah menerapkan yang namanya budaya positif. Contoh, kan berlaku mengerjakan tugas, terus pakai seragam sesuai dengan harinya, rambut pendek, yang sejenisnya lah, yang menunjukkan bahwa kita itu siswa-siswi yang rapi, yang baik, yang berbudi pekerti dan memiliki budaya positif tadi. Khusus untuk kelas ini, supaya kita di kelas ini nyaman, sama-sama tidak ada merasa dirugikan, tidak ada merasa diuntungkan sebelah pihak. Jadi di sini kita akan membuat yang namanya kesepakatan kelas. Nanti saya bagi ini ke siswa-siswi sekalian. Setiap dari kalian yang mendapat tugas ini harus membuat kesepakatan kelas yang akan kita sepakati bersama-sama dengan pihak-pihak di sini. Ditulis di sini nanti yang pertama nama. Misalnya Amel. Kesepakatan budaya positif yang mau saya ciptakan itu atau kesepakatan kelasnya, jangan membuang sampah atau sisa makanan dan ditinggalkan di kelas. Ketika itu dilaksanakan, sanksinya dibuat. Ketika kedapatan kawan kelas atau rekan-rekan kelas yang melaksanakan tadi, yang melakukan meninggalkan sampah tadi, sanksinya apa? Membersihkan kelas kah? Atau memungutnya kah? Atau disuruh ke kelas? Misalnya, tapi harus sanksinya harus berhubungan dengan kesalahannya. Jangan nanti dia tidak buat PR langsung pula jogging di 5 lapangan. Itu nggak masuk akal. Paham? Nah, sambil saya bagikan, siapkan penanya dan pikirkan apa yang mau kalian ciptakan di kelas kalian agar kelas kalian itu tercipta budaya positif. Bagi aja ke belakang. Masing-masing ambil 2 ya. Karena 1 untuk sanksinya, 1 untuk mana aja. Ambil masing-masing 2. Ambil masing-masing 2 ya. Masing-masing 2.
sticky note-nya silahkan ditulis yang di lembar yang pertama. Nah, di lembar yang pertama ditulis nama dan budaya positif yang ingin diciptakan di kelas kalian. Di lembar kedua, nama dan sanksinya ketika melanggar budaya positif. Oke, sekarang mulai. Nama dulu di kertasnya, habis itu baru budaya positif yang menciptakan. Di lembar selanjutnya sanksinya seperti apa kira-kira. Misalnya kalau minum di kelas atau makan di kelas boleh apa enggak? Tuh, yang penting kesepakatan bersama. Tulis saja, sampaikan apa yang mau kalian tulis. Yang penting merasa nyaman semuanya. Nah, saya satu dulu dipakai Indah. Ambil aja, pinjam sama kamu belah. Ada dua. Atau ada yang ingin, Pak, kami maunya datang itu boleh telat, paling lama 15 menit, misalnya seperti itu. Tulis saja nggak apa-apa, apa yang ingin kalian laksanakan budaya positifnya. Pak, boleh kami kasih handphone di kelas? Silakan, tulis saja. Ya Ani, dapat sih tadi. Udah? Ya. Ada yang udah selesai? Yang budaya positifnya? Kalau udah, masuk lagi ke lembar keduanya. Kira-kira ketika dilanggar itu sanksinya apa? Banyak kan yang budaya positif yang bisa diciptakan di kelas. Setiap pagi kita harus mengaji sama-sama, bawa Al-Quran, wajib membawa pena 2, pensil 2, atau kalau ada yang minjem kan. Terus dibolehkan menggunakan handphone misalnya. Pulang tepat waktu, datang tepat waktu misalnya. Tidak boleh meliput ketika jam pelajaran. Udah? Nah, yang bab sini udah semua nih. Halo? Bang, gambar sini udah semua? Udah? Udah ya? Rambut gaya apa? Tahu ada yang request itu kan budaya positifnya. Lainnya. Yang baris sana udah selesai? Asrat? Belum. Baris agas? Belum. Baris ini? Belum. Ini? Belum. Udah semua nih? Udah kalian boleh nempel. Maju. Yang baris ini tempel bagian sini. Nyampe. Oh, mantap. Coba sini Mister. Gini. Oh, gitu. Ini kan satu. Ini di bawah sini aja. Nah. Yang budaya positifnya dulu nempel. Budaya positifnya di atas, negatifnya negatif sanksinya di bawah. Kok gini aja Mister? Ya gini aja. Ini contohnya. Gak apa-apa. Ini satu. Misalnya satu kan. Ini. Gak apa-apa. Ini di bawahnya satu lagi gini. Nah. Aduh, ini ya nak. Nah. Contoh
Taunya. Nah, tempel. Luruskan lah, nak. Gitu. Enggak, Bayro, Mister. Nah, memang nggak harus tuh, Mister. Aku beda, Cok. Oke, Bang. Aku nambah lagi, Cok. Nempel tuh bingung juga. Apa? Mana yang utama yang kau? Gak usah ditempel itu, udah ditempel-tempel satu-satu aja, tapi berurutan ke bawah aja, siapa? Dan ya, nanti bukan. Ah, iya. Gitu. Kalau nggak bisa diginiin bawahnya aja, nanti saya punya kan. Ini juga. Nah. Kan gitu. Lem yang bagian lem. Jadi tak balik. Dah, yang baris ini dah. Ah, ya depan. Yang baris kedua. Sebelahnya Bel ya. Ah, ya. Nama dibuat. Abel pakai emot-emot pula lagi, mantap. Baru kedua. Salah. Coba kali kan siapa yang biasa kerja fotokopi kan bagus ya. Oke, yang baris ketiga. Belum baris ketiga lagi. Kayak jawab soal matematika aja apa aja susah. Dah, maju yang baris ketiga. Said, cepat Said. Baris keempat. Baris keempat. Ya, dulu ya. Baris keempat sini ya. Ah, ya. Bisa? Balik sama. Iya, anjir. Gimana nih ya? Oh, gini aja lah. Ini 4. Ah, jago. Kamu sana, yang Nah, nanti gabung aja pelajaran. Tempel aja itu apa ya? Masukkan bawahnya lagi. Juga. Yang baris kelima. Yang atas pink, yuk maju. Buat apa ya?
Ya. Tempel aja yang Bapak. Ini baris kalian udah? 1, 2, 3, 4 baris yang pink. Banyak. Ini nih yang punya 12 IPS 1 IPA 1 nih. Yang kayak gini minta. Saya ada apa ini? Saya minta aja sama dia nggak mau ya. Malu saya sebenarnya. Bisa? Kenapa mau nempel? Lemnya di mana? Oh, ini atasnya. Ah, udah semua. Ini kalau mau dibacakan banyak nih ya. Saya bacakan beberapa aja. Saya pilih. Saya ambil satu-satu dari setiap barisan. Barisan ini mengikuti kegiatan kelas secara teratur, contohnya piket dan sebagainya. Budaya positif yang diterapkan sama kawan yang sebelah sana. Namanya mau saya sebutkan. Jika melanggar maka dikenakan sanksi push up 20 kali. Kalau piket ini saran saya ketika kawannya tidak ada piket, sanksinya bagusnya jam pulang sekolah dia disuruh piket tapi bersihin keliling kelasnya. Jadi ketika ada kawan tidak piket, keliling sekolah kalian atau ruangan kelas kalian bersih, bagian depan, belakang. Biasanya piket kan cuma ngerjain dalam aja. Terakhir suruh kawan itu juga isi airin bunga itu. Nah, terakhir kami yang isi dulu nih. Kalian ini isi-isinya. Selanjutnya yang barisan yang ke-5. Nggak tahu ini nggak ada namanya, mengikuti pembelajaran dengan aktif, kreatif dan inovatif. Luar biasa ini. Sanksinya jika tidak mengikuti peraturan akan diberi sanksi dihukum. Hukumnya seperti apa? Ini nggak tahu siapa namanya. Jadi hukumnya diapain? Jelas hukumnya. Kayak tadi kan dikasih kalau dia tidak mengikuti pelajaran gimana sanksinya? Apakah dia suruh belajar sendiri di pustaka, atau suruh belajar di pondok dia sendirian, atau suruh datang ke rumah guru yang sendirinya belajar intensif, misalnya seperti itu. Oke, next baris yang ke-4. Nih. Menjaga kebersihan kelas dengan membuang sampah pada tempatnya. Bagus. Sanksinya membersihkan WC atau menyapu kelas. Kalau saran saya lebih baik menyapu kelas. Jadi kalau membersihkan WC itu terlalu besar kali. Ada nanti ketika sanksinya dikasih membersihkan WC, ketika didapatkan nanti dia buang air besarnya kayak segala macam kan, ada anak-anak buang sampah sembarangan di WC. Boleh. Tapi kalau permasalahannya di kelas ya udah cakupan kelas aja, jangan ke WC. Kejam guru ya, kalau jadi guru kejam besok. Lanjut yang baris ketiga. Menerapkan budaya positif di kelas yaitu membiasakan diri selalu disiplin dan berbicara yang sopan kepada guru, teman, dan adik kelas. Bagus, tepuk tangan dulu. Sanksinya bila berbicara tidak sopan, sanksinya adalah ditegur supaya tidak diulangi lagi. Mantap. Nah, memang bahasa di sekolah kita ini ada lingkungan kita kan ada berbeda. Ada sebagian dari kita lingkungannya bagus, ada sebagian dari kita lingkungannya pasar, ada sebagian kita lingkungannya kedai. Lagi zaman sekarang anak-anak seumuran kalian itu handphone itu
sudah kebutuhan wajib. Mending kalian nggak ada, mending kalian nggak pakai baju lagi daripada nggak ada handphone kan? Kasarnya seperti itu. Bangun tidur yang mencari pertama apa? Handphone. Bukan yang suka atau bukan, nah handphone di saat itu. Nah, dulu res. Itu nggak saya pungkiri karena udah sering saya bilang kalian ini generasi Z yang memang handphone itu udah makanan sehari-hari. Kalau generasi Alpha itu anak-anak yang SD sekarang itu dia lahirnya di zaman yang udah teknologinya itu. Gitu. Mau nggak mau dilawan itu nggak bisa. Maka kami mengarahkan kalian orang tua kan juga itu kalau dibiarkan, nah itulah tentang boy pengadilan. Misalnya kan ada yang nggak jelas. Kalau kalian ini masih bagus-bagus nih. Ya, misalnya ajak saya ya. Lanjut baris kedua. Ada punyanya ini. Jangan datang telat lebih dari 10 menit. Berdiri 20 menit. Kita kan sekarang PTM, datang batas. Masuk cuma 40 menit. Jika telat 10 menit, sisa waktu cuma tinggal 30 menit. Berdiri 20 menit. Bagus. Saran saya kalau yang telat ini, kalau untuk kondisi PTM mungkin 5 menit aja. Kalau untuk yang full besok kita masuk mungkin 10 menit ini masih toleransi. Biasanya 15 menit kan kalau kita full 15 menit ini masih toleransi. Kalau hukumannya atau sanksinya berdiri itu, kalau menurut saya itu kurang bagus, Terlalu ringan. kurang cocok. Lebih baik dia ini membantu guru menjelaskan pelajarannya atau membantu guru mengiring kawan-kawannya untuk belajar lebih aktif lagi. Atau ya bersih kelas boleh juga pada saat itu. Oke, Miguel. Lanjut yang terakhir. Haraman Said lah bisa baca. Yang harus dilaksanakan jika dilanggar akan menjadikan sanksi tersebut. Apa nih? Berbicara memakai bahasa Indonesia di saat berada di sekolah. Bagus, mantap. Apapun itu harus semangat sekolah, oke. Nah, filosofi. Nggak mungkin filosofi atau kalau bahasa sekarangnya quote itu bahasa Inggris yang membaca bahasa Indonesia quotes. Bacaan ini Inggrisnya quotes. Memang kalau sekali dengar aneh kan. Misalnya quotes, bacanya quotes. Itulah bahasa Inggris. Jadi katanya gunakan speaking in Indonesian. Jadi ketika di sekolah ngomong bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Tapi nggak menutup kemungkinan karena kita ada yang dari Minang ada, dari Jawa ada, dari Batak ada, Ocu paling banyak. Karena mayoritas biasanya bahasa mayoritas itu masih keluar kan. Jika sesama mayoritas itu kumpul, ya pasti bahasa Ocu. Termasuk saya kadang-kadang kalau datang sama orang ada bahasa Indonesia Raya ini hilang, Ocunya keluar. Itu bagus sih. Itu menanamkan penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Karena ketika kalian kuliah, bukan kalian sih, alumni 2 tahun 3 tahun sebelumnya ada yang tidak bisa berbahasa Indonesia baik dan benar ketika sudah kuliah, masih berkuliah. Nggak usah saya sebut namanya, saya alumni aja. Karena dia di sekolah mungkin satu malu, kedua di lingkungan rumah nggak pernah berbahasa Indonesia juga. Tambah lagi di sekolah ketemunya orang Ocu juga. Nanti susah buat speaker. Iya, benar. Karena ketika kita malu, ketika kita tidak bisa melakukan sesuatu, ujung-ujungnya malu, udah kayak gitu. Jadi gunakan bahasa Indonesia baik dan benar. Ketika ada yang melanggar, sanksinya apa? Suruh dia baca undang-undang, harus bicara. Jadi dia harus bahasa Indonesia baik dan benar. Nah, itu dia budaya positif yang diterapkan di kelas ini. Mudah-mudahan bisa kita pegang sampai naik kelas. Jika ada keluhan atau kendala langsung hubungi saya. Apa lagi ya? Ya sih, ini biar aja ditempel di sini. Ketika ada yang mau nambahin silahkan ditambahin nanti. Ini bisa jadi dokumentasi kita semua dan bukti bahwasanya budaya yang kalian terapkan itu harus kalian ikuti bersama-sama. Siapapun yang membuatnya, yang penting dia warga di kelas ini harus mengikuti aturan yang ada di sini.
Paham? Oke kelas, thank you. See you next meeting. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.